Halo guys, jumpa lagi di Sekarang HV. Kali ini saya akan menyajikan ringkas cerita film yang melegenda dengan meme. Jeremiah Johnson yang dibintangi oleh Robert Redford ini merupakan film biografi yang menceritakan tentang petualangan seorang veteran perang Amerika Meksiko menjadi orang gunung. Sebagai bekal awal, Johnson membeli perangkap, kuda, dan senapan. Hanya saja dia mendapatkan senapan Hawken kaliber 30. Bukan kaliber 50 yang dia inginkan. Tapi Hawken adalah Hawken, senapan yang terkenal di kalangan para pemburu. Johnson memilih menuju ke Rocky Mountains. Dia terlihat agak kesulitan di awal petualangannya. Bikin api unggun mati, perangkapnya zong, nangkap ikan gak dapat hingga dia bertemu dengan seorang Indian berbaju merah yang hanya melihatnya. Si Indian berbaju merah pun melayar pergi tanpa memberikan gangguan apapun. Johnson adalah pemburu tembak yang baik. Dia selalu berhasil mendapatkan buruannya. Saat akan mengintai, dia dikejutkan oleh sesosok mayat membeku dengan catatan. Dia adalah Hatchet Jack. Dia mati dalam keadaan patah kaki dan gak bisa bergerak setelah bertarung dengan beruang. Dia mewariskan senapannya kepada siapapun yang menemukannya. Johnson dengan senang hati menerimanya, karena ini adalah Hawken kaliber 50 yang diidamkannya. Saat melanjutkan perjalanan, tanpa sengaja dia mengganggu incaran seorang pemburu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Bear Claw, sang pemburu beruang. Bear Claw menanyakan, apakah kamu bisa menguliti beruang? Johnson dengan pede menjawab, tentu saja bisa. Bear Claw mengundang ke rumah untuk istirahat dan makan, sementara dia melanjutkan perburuannya. Belum lama Johnson mau makan daging kering. Bear Claw datang dengan ketawa khasnya yang diikuti beruang menuju ke rumah. Malamnya, Johnson bertanya apakah nanti jika ke barat akan ada tempat persinggahan lagi. Bear Claw menyatakan Johnson gak akan bertahan hidup lama dengan kemampuannya saat ini. Disinilah Johnson diajari cara berburu, membuat perangkap, dan yang terpenting bertahan hidup. Saat berburu rusa, Bear Claw merasakan akan adanya bahaya. Jika itu adalah suku gagap, maka mereka akan meminta bayaran atau mengambil kuda mereka. Dan yang muncul adalah beneran suku gagap. Dengan kepala suku mereka, si baju merah. Si baju merah mengingat Johnson sebagai pemburu ikan yang buruk. Ketika si baju merah mengamati salah satu kuda, Johnson menawarkan salah satu kulit binatang terbaik yang dimilikinya. Si baju merah dengan senang hati menerima dan melepaskan mereka pergi. Dengan ini, Bear Claw menyatakan Johnson sudah layak berpetualang sendiri dan memberikan salah satu kudanya. Sekarang Johnson sudah lebih terampil dalam memasang perangkap, berburu, dan menguliti. Dengan hasil kulit perburuan, Johnson menjalin hubungan baik dengan suku gagak dan dianggap sebagai sahabat. Saat melewati sebuah lembah, Johnson menemukan pemandangan menyedihkan yang dimana nampak seorang wanita tinggal sendiri dengan beberapa mayat anak-anaknya. Mereka baru saja diserang oleh sekelompok Indian liar. Walau awalnya ditolak si wanita, Johnson menawarkan diri membantu untuk menguburkan semua mayat di atas bukit dekat rumah. Saat sudah selesai, Johnson yang meninggalkan si wanita menangis di kuburan tanpa sengaja bertemu dengan seorang anak yang membisu di dalam rumah. Esoknya, setelah memperbaiki pintu, Johnson menawari si wanita untuk mengantarkannya ke pemukiman terdekat agar lebih aman sembari menunggu suaminya. Si wanita yang sudah kurang waras menyerahkan anaknya untuk dibawa karena dia merasa gak mampu merawatnya lagi. Johnson dengan berhati-hati menerimanya. Dan karena si anak cuma membisu, Johnson memanggilnya dengan nama Caleb. Saat melewati deretan tebing batu berpasir, mereka bertemu seorang botak yang bernama Delgue. Delgue juga seorang pemburu. Dia baru saja dipegal sama suku kaki hitam. Senapan, kuda, dan hasil kulit buruannya dirampas. Setelah dibebaskan, Delgue meminta Johnson untuk membantunya mengambil kembali barang-barangnya. Johnson yang merasa gak ingin punya masalah dengan suku kaki hitam menolak menyerang mereka dan menyarankan untuk mencurinya di saat gelap tiba. Saat mereka tidur, Johnson dan Delgue mulai mengambil kuda-kuda. Delgue yang ceroboh mengira salah satu mereka terbangun, langsung menembak. Akhirnya sisa dari anggota suku lain ikut terbangun dan menyerang. Tapi Johnson dan Delgue bisa mengatasi dan membunuh mereka semua. Johnson marah karena tidak sesuai kesepakatan awal jangan menyerang. Delgue menanggapi dengan cuek, malah menguliti kepala para kaki hitam yang katanya akan laku dijual ke orang Inggris sebagai pajangan. Esoknya mereka melanjutkan perjalanan bareng. Delgue yang merasakan akan dicegat menyelipkan kulit kepala para kaki hitam di pelana kuda Johnson. Gak lama mereka dicegat oleh kelompok Indian, tapi mereka dari suku kepala rata. Mereka menanyakan bagaimana Johnson bisa membawa kuda suku kaki hitam. Mereka mengira Johnson sebagai kesatria membalaskan dendam wanita gila dari lembah ekor serigala. Masih ingat wanita ibunya Caleb? Ternyata mereka diserang oleh suku kaki hitam.
Hal ini ditegaskan lagi dengan kulit kepala suku kaki hitam yang menggantung di pelana Johnson. Suku kepala rata merupakan suku Indian pengikut misionaris Prancis yang dulu pernah mampir tinggal. Jadi mereka adalah penganut Kristen taat dan bisa berbahasa Prancis. Mereka menyambut Johnson dan Delgue di tenda kepala suku. Kepala suku memuji tentang kulit kepala dan para kuda rampasan dari suku kaki hitam. Johnson yang ingin ribet memberikan semua kuda rampasan dan kulit kepala suku kaki hitam. Delgue menghardik Johnson bahwa suku kaki hitam itu musuh kepala rata. Jadi memberikan rampasan dan bahkan kulit kepala mereka adalah hadiah yang sangat berharga. Jika seorang kepala suku mendapatkan hadiah yang berharga, dia harus memberikan imbalan yang sama nilainya. Ternyata, kepala suku menghadiahkan anak perempuannya yang bernama Angsa Putih. Kepala suku menjamin anaknya adalah wanita yang bisa diandalkan. Johnson diledek Delgue bahwa selain Johnson sudah punya anak, Caleb, sekarang dia punya istri. Delgue memperingatkan jangan sampai menolak atau nasib mereka akan bisa dibunuh secara mengenaskan. Kalau Johnson gak suka, nanti dia bisa menjual istrinya sebagai budak. Tapi jangan langsung menolak. Setelah acara pernikahan, Delgue pamit pisah dan Johnson dengan keluarga barunya melanjutkan perjalanan kembali ke alam liar. Angsa Putih menjalankan tugasnya sebagai istri dengan baik dan khidmat. Walau masakannya kurang disukai Johnson, tapi dia mahir berburu burung liar lebih baik dari Johnson. Mereka saling melengkapi dalam perjalanan nomaden mereka. Sampai akhirnya, Johnson menemukan tempat yang dianggap cocok untuk membuat rumah dan menetap. Mereka saling bahu-membahu membangun rumah. Saat rumah selesai dibangun, Johnson menyatakan niatnya mulai berburu banteng, dan Angsa Putih membuatkannya mantel kulit tebal. Kehidupan mereka sudah selayaknya keluarga yang bahagia. Hingga pada suatu ketika, datang pasukan penolong yang dipimpin oleh Letnan Mulvey dan seorang pendeta. Mereka meminta tolong Johnson yang mengenal daerah untuk menjadi pemandu jalan menjemput rombongan kereta kuda yang terjebak di puncak bulu. Awalnya, Johnson tampak keberatan meninggalkan rumah. Tapi pendeta mendesak dengan menyebut sebagai sesama umat Kristen, yang membuat Angsa Putih tidak tega. Perjalanan pun dimulai melewati puncak dan lembah di cuaca salju yang dingin. Hingga akhirnya Johnson terhenti di sebuah lembah yang dia kenali sebagai tempat yang dikeramatkan oleh suku Gagak. Johnson menyarankan untuk berjalan memutar yang lebih jauh. Tapi lagi-lagi si pendeta mendesak Johnson untuk tidak mempercayai klinik dan mengambilnya. Johnson terpaksa menurutinya dan meminta rombongan berjalan satu baris dan dengan lebih tenang. Perjalanan mereka lalui dengan sukses dan mencapai tujuan rombongan yang dicari. Johnson tanpa mengucap langsung berbalik pulang. Saat melewati lagi tempat keramat suku Gagak, Johnson melihat penampakan kalung yang mirip punya Angsa Putih. Johnson langsung tancap gas pulang mengkhawatirkan keluarganya. Ternyata apa yang dikhawatirkannya telah terjadi. Angsa Putih dan Caleb terbaring tak bernyawa. Mereka diserang oleh suku Gagak dengan bukti anak panah yang tertinggal. Johnson merasakan kesedihan yang gak jauh beda dengan apa yang dialami ibunya Caleb di lembah ekor serigala. Esoknya, Johnson merapikan jenazah Angsa Putih dan Caleb, kemudian membakar rumah yang penuh kenangan. Johnson melacak keberadaan pembantai dan menemukan 6 orang. Dengan tenang Johnson mendekatinya. Johnson membantai mereka satu persatu, tapi satu orang di antaranya memilih kabur. Dia mengejarnya hingga si orang itu terjungkal dan pasrah menanti Johnson dengan mendengarkan lagu kematian. Mendengarnya, Johnson terhenti dan memperhatikan orang itu yang kemudian disadari bahwa yang kabur itu termasuk tetua suku. Johnson membiarkannya pergi dan memilih tidur di antara para mayat yang dibunuhnya. Setelah bangun, Johnson melanjutkan perjalanan tak tentu arahnya. Saat memancing di sebuah sungai, dia menyadari didekati seorang Indian dari suku Gagak. Seperti yang diperkirakan, si Indian itu datang untuk menyerangnya. Johnson dengan mudah dapat mengalahkannya. Semenjak itu, kehidupannya selalu diikuti oleh perburuan dari suku Gagak. Hingga suatu saat dia bertemu kembali dengan si Delgue yang sekarang gak botak lagi. Delgue menyatakan kangen dengan Johnson. Saat istirahat malam, Delgue menanyakan gimana kabarnya dan keluarganya. Tapi, tiba-tiba serangan datang lagi dan Johnson dapat mengatasinya. Delgue seperti mendapatkan jawaban dari kabar yang memang sudah santer terdengar mengenai Johnson. Delgue menyatakan, untung Johnson bermasalah dengan suku Gagak. Coba kalau sama suku Apache, mereka kalau menyerang dengan cara keroyokan sampai 50 orang. Bagi suku Gagak, semakin hebat musuh, maka akan semakin hebat pula martabat orang yang dapat mengalahkannya. Delgue menyarankan untuk kembali ke kota, yang langsung ditolak Johnson. Esoknya Delgue menyatakan ingin menuju ke Sabuk Biru Besar. Johnson menyatakan sebaliknya ingin pergi menuju ke Kanada, di tempat yang belum banyak orang ada. Delgue mengucapkan sampai jumpa dan memisahkan diri dengan Johnson.
Sepeninggal Delgue, Johnson lanjut mengalami semakin banyak serangan dari para pejuang suku Gagak. Johnson mampir di rumah Caleb mencari ibunya, tapi dia mendapati orang lain bernama Qualen telah menggantikannya dan mengatakan bahwa si ibu itu telah meninggal dan dikubur di atas bukit. Johnson menanyakan, terus ini kuburan siapa? Qualen menjawab bahwa itu bukan kuburan. Itu semacam prasasti yang dibuat oleh suku Gagak untuk menghormati Johnson selama dia masih hidup dan tidak terkalahkan. Johnson melanjutkan perjalanannya dan bertemu kembali dengan Bear Claw yang menyatakan senang bahwa muridnya masih dapat bertahan hidup dari banyaknya serangan dari suku Gagak. Setelah itu dalam pengembaraannya, Johnson bertemu dengan kepala suku Gagak, si baju merah, di kejauhan. Si baju merah menyampaikan salam damai yang disambut dengan sukacita oleh Johnson. Perburuan suku Gagak terhadap Johnson berlangsung selama 25 tahunan. Dalam kisah nyatanya, Johnson mendapati julukan pemakan hati karena kebiasaannya memakan hati dan menguliti kepala para musuh yang dikalahkannya. Johnson mengalahkan lebih dari 300 orang pejuang dari suku Gagak. Dan setelah perdamaian, Johnson dianggap kembali sebagai saudara bagi suku Gagak. Selesai. Saya Tom dari Shikaru Hefe. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu teman-teman. Merdeka!